Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Di masa-masa prapaskah ini, kalau saudara-saudara kita orang beragama Katolik, biasanya ada Minggu Palem, Rabu Abu, ada Kamis Putih, dan lain-lain. Kalau yang Protestan kadang-kadang ada juga, beberapa gereja juga memperingati hari tersebut. Ada juga yang hanya di Jumat Agung dan Minggu Paskah. Tapi apapun itu, kita harus saling menghargai satu sama lain, dan tentu saja kita juga perlu melihat bahwa Tuhan Yesus sebelum menderita sengsaranya, dia juga ada pergumulan sendiri. Tuhan Yesus pun perlu menyendiri. Kalau ada di antara kita barangkali mengalami masa-masa sulit dan kita berkata, aduh kayaknya saya perlu menyendiri dulu deh. Kayaknya saya perlu ada waktu khusus nih. Itu hal yang wajar. Kenapa? Yesus pun ketika menjadi manusia di dunia ini, dia pun juga menyendiri. Ketika ada pergumulan yang berat, dia tidak bisa mungkin mengajak ke-12 muridnya. Dia mencoba circle yang lebih kecil lagi. 3 orang murid terdekatnya mengajak, tapi kemudian mereka tertidur, ngantuk. Sementara mungkin pada waktu itu hati dan pikiran Yesus sudah begitu campur aduk bagaimana. Ya, tapi mereka tidak menyadari atau tidak dapat mengerti apa yang menjadi beban pikiran Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga akhirnya Yesus pun menyendiri di Taman Getsemani. Dia mencari waktu, dia berdoa, dia bergumul. Bapak Ibu, dalam dunia ini kita tentu memiliki orang-orang yang dekat dengan kita. Ada teman, sahabat, ada kelompok komunitas di gereja, komsel di persekutuan, ada keluarga, ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa pasangan kita, bisa juga saudara jauh. Tetapi terkadang ada hal-hal yang harus kita ungkapkan sendiri di hadapan Tuhan. Yang mungkin pasangan kita, ya pun itu pasangan kita sudah sekian tahun bersama dengan kita, belum dapat memahami ataupun sampai ke level di mana kita mengalami pergumulan kita itu. Belum dapat menyamai ya level pergumulan kita, karena memang orangnya berbeda. Kita tidak menyalahkan pasangan kita, tapi memang karena mungkin pergumulan ini lebih pribadi atau berbagai hal-hal yang tidak dapat kita ungkapkan atau kita utarakan kepada pasangan kita, apalagi kepada teman kita. Di situ kita bisa menyendiri. Kalau Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di masa-masa sulitnya, kita juga bisa berdoa kepada Bapa. Terlebih saat ini kita punya Tuhan Yesus yang menjadi perantara kita, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya kita berdoa kepada Bapa yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Dan Tuhan Yesus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, dia seakan-akan berkata, aku juga pernah ada di posisi ini. Aku juga pernah mengalami pergumulan seperti engkau, walaupun porsinya berbeda. Dan Tuhan Yesus pasti lebih berat pergumulannya daripada kita. Bapak Ibu, Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita yang bahkan tidak terucapkan. Dia pernah ada dalam posisi kita. Dan Bapa yang jauh lebih agung, hikmatnya jauh tidak terbayangkan, juga pasti paham. Jadi ketika orang lain tidak bisa memahami kita, orang lain mengecewakan kita, orang lain tidak bisa mengerti apa yang kita pikirkan, ingat bahwa ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus yang senantiasa
ada mendengarkan kita dan menghibur kita. Jangan takut menyendiri di hadapan Bapa. Tuhan Yesus pun menyendiri, dan kita pun juga bisa menyendiri di hadapan Bapa untuk hal-hal tertentu. Amin. Tuhan memberkati.